Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mempresentasikan dalam sebuah video pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 1, kita akan mempelajari menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Untuk itu tonton video ini sampai selesai, karena dalam video ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelum kita mempelajari materi lebih jauh, ada peta konsep yang akan Bapak sampaikan. Perhatikan baik-baik. Peta konsep pada bab ini, berpikir kritis dapat dipelajari melalui yang pertama, membaca Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Kemudian menghafal Quran Surat Ali Imran tersebut. Yang kedua, dengan cara menganalisis Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Dan yang ketiga, menganalisis apa saja manfaat berpikir kritis. Keduanya, menganalisis Quran Surat Ali Imran dan menganalisis manfaat berpikir kritis agar dapat tercerminkan dalam sikap dan perilaku kalian bagaimana berpikir kritis. Ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya agar kalian itu dapat berpikir kritis. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Cermati fenomena alam ini. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama ada matahari tenggelam. Kemudian ada gerhana matahari, ada pusat tsunami, ada dahsyatnya transportasi air. Pikirkan, renungkan. Ya. Apakah fenomena ini terjadi dengan sendirinya? Atau ada kandungan makna di dalamnya? Perlukah kita memikirkan semua ini? Atau ya sudahlah, itu yang terjadi. Bagi orang yang mempunyai akal dan pikiran yang kritis, dia akan berpikir, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dari mana? Untuk apa? Tetapi orang yang tidak mau berpikir, ya sudahlah. Memang sudah seperti itu. Itu adalah orang yang tidak mau berpikir. Afala yatafakkarun. Membuka relung hati. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Kita membuka relung hati kita tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di layar kalian ada gambar tentang seekor hewan yang hidup di padang pasir. Salah satu hewan yang hidup di padang pasir yaitu adalah unta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ayat ini menegaskan bahwasanya kita disuruh berpikir. Kita disuruh berpikir, harus tahu bagaimana unta itu diciptakan. Tidak ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berguna. Itu pasti, semua makhluk ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Salah satunya, dan yang secara tegas menantang manusia adalah fakta tentang unta. Salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang lama. Hingga sekitar 1,5 bulan. Cukup lama kan? Fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Ya.
Ya, fakta ini cukup lama menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Kok bisa unta hidup dalam jangka waktu sekitar 1,5 bulan tanpa minum? Pada akhirnya, para pakar fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban dari misteri tersebut. Jawabannya bahwa unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi. Hal ini tidak dapat ditandingi oleh industri yang ada di dunia. Unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpannya di bawah kulit seperti manusia, maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Adanya jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan masih banyak misteri lain tentang unta, baik yang sudah terungkap maupun yang belum. Untuk itu, kita perlu mempelajari lebih serius lagi bagaimana unta itu diciptakan. Ya, karena masih ada rahasia-rahasia yang belum diketahui oleh manusia termasuk kita. Apa keistimewaan daripada penciptaan unta? Setelah kita mengetahui salah satu penciptaan Allah yang luar biasa, yang masih banyak orang belum tahu tentang masalah unta. Pada kesempatan kali ini Bapak tampilkan beberapa ciptaan Allah yang tidak kalah menarik untuk kalian teliti dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian silakan buat kelompok maksimal 5 orang. Bebas, kalian pilih teman kalian. Kemudian tuliskan hasil daripada diskusi kalian tentang realita kehidupan dari fenomena alam yang akan Bapak sampaikan. Ya. Tulis jawabannya di buku kalian, di atas kertas, kemudian jawabannya foto kirim ke WhatsApp Bapak. Pada pertemuan berikutnya akan Bapak panggil kalian, akan Bapak suruh kalian berkelompok menyampaikan hasilnya. Ya, itulah yang akan Bapak nilai. Paham semuanya? Oke. Sekarang perhatikan realitas kehidupan dari fenomena alam berikut. Yang pertama ada nyamuk. Nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang, ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Masya Allah. Cicak yang nggak bisa terbang, makanannya terbang. Tapi nggak pernah kita lihat cicak itu stres, ya, stroke atau gila. Nggak ada cicak yang gila karena nangkap nyamuknya susah. Tidak. Nah, apa makna dari penciptaan tersebut menurut pendapat kalian? Silakan kalian diskusikan. Apa makna daripada penciptaan nyamuk, ya kan? Yang punya sayap, bahkan justru nyamuk tersebut jadi makanan cicak dan katak yang tidak bisa terbang. Oke, paham? Silakan diskusikan. Kemudian fenomena yang kedua adalah di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat mata. Berangkat dari kenyataan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Silakan kalian telusuri di berbagai sumber untuk menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro tersebut bagi kehidupan manusia. Oke, tugas kelompok kalian adalah yang selanjutnya, telusuri di berbagai sumber untuk menemukan manfaat makhluk-makhluk mikro tersebut bagi kehidupan manusia. Jelas? Fenomena yang ketiga yang harus kalian kritisi,
Petir, ya, tahu petir? Ya, biasanya terjadi ketika hujan. Petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan. Sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Ya, dengan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah akan selalu sejalan dengan kebenaran Al-Quran. Diskusikan bagaimana memadukan kedua konsep tersebut antara Al-Quran dengan pandangan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara memadukan kedua konsep tersebut? Diskusikan, analisis, kemudian simpulkan apa dan bagaimana cara memadukan kedua konsep tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, jadi tugas kalian sudah jelas, yaitu mengkritisi fenomena alam yang sudah Bapak sampaikan tadi. Diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian buat kesimpulannya dan kirimkan ke Bapak. Ya, paham semuanya? Paham ya? Oke, sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like video ini dan subscribe agar materi-materi selanjutnya yang Bapak upload di video kalian mendapatkan notifikasi secara otomatis ya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.